Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Buddhaya. Ya, hari ini saya akan membahas sebuah topik ya. Hubungan manusia dengan dewa. Siapa yang pernah hubungan sama dewa? Nah, pernah ke kelenteng nggak? Lu minta apa di situ? Hah? Enteng jodoh, popi pengan, iya tuh, dagangnya cuan terus kan? Nah, atau yang sakit ya, atau yang ciong. Awal tahun di Kuamia, ini ciongnya hebat, jadi mesti apa? Nyumbang minyak misalnya kan? Buang sial gitu. Nah, jadi saya coba membahas secara rasional ya, bagaimana hubungan kita dengan makhluk lain itu ya. Jadi ini pernah saya tampilkan dulu ya, bahwa dalam alam semesta ini ada 31 alam kehidupan. Nirwana nggak ada di sini ya. Saya juga heran ada orang bilang pulau Nirwana ya, Nirwana Supper Club. Lagu-lagu pakai nama Nirwana, karena Nirwana itu kan nir tidak ada kan, wana itu tempat, tidak ada tempat sebetulnya. Jadi Nirwana sebetulnya bukan tempat. Nah, jadi itu penggunaan yang keliru dari Nirwana ya. Tapi ya sudahlah kan, yang kalau nggak ngerti ya nggak bisa disalahkan ya. Jadi alam dewa itu termasuk alam manusia, termasuk kama sugati bumi. Kama sugati bumi berarti bumi di mana makhluknya bisa menerima kama yang suka, kama yang menyenangkan. Jadi semuanya ada 6 ya. Ditambah manusia menjadi 6, jadi 7 ya. Yang paling bawah itu sudah tahu kan? Kama dugati bumi. Kama di mana apa? Alam di mana makhluk-makhluknya menerima berbuahnya karma yang membuat duka ya, karma buruk ya. Jadi kita sebut sebagai alam apaya ya. Alam apaya itu alam neraka, alam binatang, alam peta, dan apa lagi? Asura ya. Nah, manusia ini 2 sebetulnya. Selain termasuk dalam kama sugati bumi, juga masuk ke dalam kama dugati bumi ya. Nanti saya jelaskan mengapa kita bisa masuk 2 begitu ya. Nah, manusia itu adalah penghuni alam kelima ya, dari 31 alam. Dan untuk jadi manusia mesti melalui suatu proses, yaitu sperma membuahi ovum ya. Kemudian si ibu hamil 38 minggu atau lebih, lalu dilahirkan. Zaman dulu mesti minta bantuan bidan atau dukun beranak ya. Zaman sekarang seksio lebih cepat ya. Nah, kemudian lahir jadi bayi, dan bayi ini gak seperti kuda langsung berdiri dan jalan ya. Bayi manusia itu mesti menunggu ya, belajar nangis, belajar tertawa, belajar bicara, belajar mengenal lingkungan ya. Kemudian jadi anak, sekolah, baru sampai orang dewasa ya. Jadi manusia tuh untuk menjadi dewasa perlu waktu yang lebih lama. Burung gak sekolah aja bisa cari makan. Manusia kalau gak kuliah susah kan cari makan katanya ya. Jadi mesti sekolah, dididik yang baik, baru jadi orang dewasa. Nah, ada juga manusia yang berasal dari alam dewa. Misalnya Pangeran Siddhartha itu berasal dari dewa di alam Tusita ya, sang bodhisatwa ini. Kemudian ada juga dari alam apaya. Jadi dari alam neraka, alam peta, alam binatang, alam asura bisa menjadi manusia ya. Tentu beda ya. Manusia yang berasal dari alam dewa biasanya lebih lembut, lebih halus, lebih cakep ya. Tapi kalau dari alam apaya ke alam manusia, ada aja yang aneh-aneh gitu ya. Nah, tapi manusia ini luar biasa. Ada yang lebih hebat dari dewa.
Contohnya Sang Buddha. Ya. Sang Buddha adalah makhluk yang lebih hebat, lebih sakti dari dewa. Begitupun murid-muridnya, ya. Begitupun para yogi, ya, para manusia yang rajin meditasi. Nah, saat ini umur rata-rata manusia 60 sampai 100 tahun. Kalau sudah 100 tahun udah susah ya, matanya katarak, kupingnya nggak dengar ya. Mendingan pindah ke alam lain aja deh. Ya. Mana ada orang tua makin sehat? Nggak ada. Makin tua tentu makin jompo, pikun, itu ngompol di ranjang. Ya. Anaknya tanya, ini kapan mama saya mati? Hidup terus bikin susah anak cucu katanya. Ya. Nah, tapi ada juga yang mati pada usia yang lebih muda, ya, karena penyakit misalnya, ya. Ada juga yang kena serangan jantung usia 35 sudah jalan, ya, stroke begitu, ya. Tapi rata-rata harapan hidup manusia 60, ya. Kalau sudah dapat 80 udah pas, di atas 80 bonus. Nah, ya. Ada nggak di sini yang di atas 80? Nggak ada ya. Nah, manusia ini seperti saya katakan tadi, suatu saat akan menjadi tua, ya. Jadi kalau kita punya obat awet muda pasti laku, ya toh? Nah, lihat nggak Titik Puspa? Adik saya bulan lalu ketemu Titik Puspa duduk sebelahan di Semarang. Mukanya licin sekali kayak bayi, ya, ya. Cuma yang nggak tahan badannya makin gemuk, ya. Pernah lihat Titik Puspa? Waktu acara di Metro, ya, kenangan masa lalu itu kan mukanya masih licin, ya. Tapi dia tidak bisa melawan umur, ya. Tidak ada yang bisa melawan usia tua. Nah, kemudian satu persatu organ kita semakin lama semakin rusak, menjadi tua, fungsinya berkurang dan rusak. Ibu-ibu yang sudah 45 ke atas mulai menopause, berhenti mens, berarti tidak mungkin punya anak, ya. Nah, laki-laki pada usia 50-an terjadi andropause, ya. Kalau sudah ada andropause yang tentu kurang poten, ya. Maka jual obat buat anti impoten laku. Viagra, ya. Klinik on klinik laku karena kalau sudah andropause pasti kekuatannya berkurang, ya. Jadi mengharapkan orang tua itu perkasa susah, ya. Biar pakai pasak bumi dan lain-lain susah, ya. Itu sudah umur, terima aja lah, ya. Kemudian sakit ini macam-macam, ya. Sakit, ya. Ingat nggak CEO dari Astra, ya, itu mati kena virus yang baru jenisnya, ya. Panas dingin udah jalan dia, ya. Tapi kalau dia nggak jalan kan nggak ada penggantinya kan. Jadi kalau orang mati diganti yang lain, gantian, ya. Jadi penyakit jenisnya banyak, mulai dari penyebabnya virus, cacing, ya, bakteri, ya, kecelakaan, semua akan menghinggapi kita. Tapi jangan lupa, sakit ini juga ada hubungan dengan karma, ya. Kalau sakitnya karena karma susah. Selama karma buruknya belum selesai, dia mesti bayar, ya, mesti bayar. Lalu mati, pindah ke alam lain, ya. Nah, kelebihan dari alam manusia adalah yang pertama, hanya di alam manusia bisa makhluk itu mencapai tingkat sama Sang Buddha. Di alam lain nggak ada. Jadi nggak ada sama Sang Buddha di alam Brahma, itu nggak ada, ya. Sama Sang Buddha di alam dewa nggak ada juga. Apalagi di alam neraka nggak ada binatang jadi sama Sang Buddha, ya. Hanya manusia. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang hanya di alam manusia ada sama Sang Buddha, ya. Luar biasa. Begitupun Paceka Buddha hanya ada di alam manusia, ya. Hah? Sama Sang Buddha itu kan kita baca tiap hari. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Itu kan tiap hari, tiap minggu kita baca. Kalau di rumah punya altar baca tiap hari. Sama Sang Buddha berarti Buddha yang maha sempurna, ya.
Jadi Buddha yang mencapai tingkatnya dengan usahanya sendiri, ya, pengenal setiap alam itu ada 9 sifatnya, ya. Tapi 3 sifat utama adalah maha suci, maha bijaksana, dan memiliki meta yang tidak terbatas, ya. Makhluk yang luar biasa, ya. Nah, sebagai manusia ada kesempatan belajar dan praktek dhamma, ya. Ya kalau yang nggak mau ya boleh, ya. Tapi kalau mau di alam manusia ini kesempatan yang paling baik belajar dhamma dan praktek dhamma, ya. Nah akibatnya tentu bisa hidup bahagia dan sejahtera, menikmati berbuahnya karma baik, ya. Jadi ada orang karena karma baiknya banyak, pegang apa aja jadi duit, ya. Kemana pergi disambut. Tapi ada orang sebaliknya, udah banting tulang copot semua masih miskin terus. Nah, karma baiknya cuma sedikit, dulu malas berdana, ya sekarang tulangnya enteng, orang bilang. Pernah dihitung pakai tungsu kan? Dihitung tuh, ini tulangnya enteng nih, pasti hidupnya melarat sampai tua. Itu terbukti dalam banyak kasus, ya. Kalau tulangnya dihitung berat, pasti hidupnya sejahtera. Apapun yang dia kerjakan jadi uang, ya. Begitu. Itu namanya menikmati berbuahnya karma baik. Jadi kalau sekarang kita banyak berbuat baik, nanti kita akan terima itu akibatnya, ya. Itu orang nggak bisa iri hati, ya. Bolak-balik tetap aja dia mesti terima karma baik dan karma buruk. Tapi di sini adalah karma baik. Jadi kita tidak usah iri hati kalau orang lain punya karma lebih baik dari kita, karena memang itu celengannya sendiri kan. Wong dia yang nyimpen, ya dia yang petik. Kita nggak boleh marah sama dia. Jadi jangan iri hati, ya. Kalau kita mau kaya ya tanam bibit, ya, supaya nanti kita bisa petik juga. Kekurangannya apa? Nah, manusia ini serakah. Contohnya gayus. Golongan 3A dapat 28 miliar. Wah, dia masih punya 100 miliar yang dia belum buka. Pangkat 3A. Mestinya dia adalah bagian dari the untouchable, ya, membereskan pajak. Bukannya ikut-ikutan main, malah lebih galak dari yang lebih senior, ya. Yang kedua kebencian, saling membunuh, saling memukul, waduh, ya. Kemudian kebodohan. Jadi karena ketiga hal ini, loba, dosa, moha, lalu kita bikin perbuatan yang sama, ya. Ngambil barang orang, membunuh dan seterusnya, ya, melanggar Pancasila, ya. Nah, di sini pun kita bisa menerima berbuahnya karma buruk, ya, dan bisa hidup menderita, ya. Dan setelah meninggal dunia masuk ke alam abaya, ya, alam sengsara. Mungkin kalau kita tidak pernah ke sana, nggak tahu susahnya alam abaya, ya. Tapi ya, mau nggak kita bikin tur ke sana? Nggak bisa. Yang bisa hanya Sang Buddha dan Moggallana. Tur ke jalan ke alam neraka, kembali ke manusia. Kita nggak bisa, ya. Kita mesti mati dulu, ya. Kalau mau mati ke alam apa ya gampang, bunuh ayah ibu masing-masing. Itu kan garuka karma kan, masuk kan. Kalau garuka karma itu karma baik yang lain tertunda, dia berbuah dulu, ya. Itu namanya garuka karma. Nah ini, jadi begitu lahir bayi mesti nangis, nggak ada bayi yang ketawa, wah dapat lotre. Jadi bayi mesti nangis. Kalau nggak nangis dipukulin supaya nangis. Saya kan dulu waktu di bagian kebidanan begitu kerjanya. Begitu bayi nggak lahir, angkat kakinya, pukul pantatnya, nah, supaya nangis. Kenapa diangkat ke atas? Supaya riaknya keluar, ya. Kalau kaki diangkat ke atas kan, waktu bayi lewat terowongan itu. Itu kan banyak lendir, mampet di sini, ya. Jadi dengan diangkat ke atas kakinya, lendirnya keluar, ya, baru kita pukul pantatnya, nah supaya napasnya longgar, terus nangis dia, nggak ketawa. Mana ada bayi dipukul ketawa? Tentu nangis, ya. Berarti hidup itu duka, ya. Jadi sejak kecil, sejak lahir kita sudah berasa hidup ini duka, makanya nangis, ya. Tapi ada juga yang ketawa, ya. Habis minum susu. Sekarang kita kan saudara sesusu kan, susu sapi. Ya toh, kita semua minum susu, susunya sapi.
Jadi saudara sesusu namanya ya. Nah kalau udah dewasa bisa broken heart. Nah broken heart bisa bunuh diri, bunuh orang ya. Kalau kita ada film silat itu tentu ada cinta segitiga, mesti ada yang broken heart ya. Yang ngarang selalu begitu ya. Di mana-mana selalu ada yang begitu. Yang kita mau orang lain ya. Yang mau kita nggak mau karena kita kebanyakan milih ya. Kalau semua saling mencintai kan selesai urusannya kan. Tapi nyatanya nggak begitu dunia ini. Yang kita mau nggak mau sama kita, dia mau sama orang lain, dia juga nggak mau sama dia juga kan. Nah, semuanya patah hati ya, jadi mestinya jadi orang tuh cincai-cincai saja ya. Kalau pilih-pilih tebu sampai tua nggak kawin bisa ya. Percaya nggak? Nah ini kebetulan yang bisa kawin ya. Nanti di sana 2 minggu cerai masuk TV ganti yang lebih ganteng, ganti yang lebih kaya. Di Indonesia sekarang beken tuh, tiap hari beritanya perceraian dulu. Jadi orang pikir cerai kan nggak apa-apa, tuh dia juga cerai. Zaman dulu kan nggak begitu kan ya. Jadi sekarang ini selebriti ini kasih contoh yang jelek ya. Infotainment itu bikin orang beranggapan bercerai nggak apa-apa, cari yang lebih kaya gitu. Padahal anak jadi korban kan ya. Pernah lihat dia nggak nih? Ini kutilnya diangkat 90% masih monster. Ini belum diangkat ya. Jadi tangannya itu isinya kutil semua ya. Mau nggak penyakit kayak begini? Nggak mau. Ini manusia. Ini manusia orang Bandung ya, Kabupaten Bandung. Yang operasi itu dari luar negeri ya. Setelah diangkat kutilnya masih nggak bisa pegang sendok ya, minum pakai makanan cair disedot nah, karena tangannya itu nggak bisa seperti kita begini ya. Kita SMS dulu sama yang ngatur. Tapi pokoknya ini kenyataan bahwa ada penyakit seperti ini yang mengerikan ya. Ya. Kalau nggak mau, kita harus tahu caranya. Bagaimana supaya jangan begitu, ya toh? Nah, ini adalah koma, sebentar lagi titik. Tahu nggak koma? Nah, koma masih hidup, titik dia mati. Nah, tapi ada yang koma sampai 3 tahun. Di Surabaya ada, di Solo ada. Jadi orang pasang apa? KB apa? 3 tahun nggak bangun-bangun. Di Bogor juga ada tuh. Ya. Karena kadar obat biusnya kebanyakan. Tahu kenapa? Dokter anestesinya itu 1 orang pegang 15 orang dioperasi. Yang megang anak buahnya, pakai SMS, pakai telepon. Mesti kan dia lihat sendiri kan. Sebetulnya itu berbahaya kan. Itu nyawa orang itu. Jadi kalau otak kita kebanyakan obat, terdepresi, nggak bangun-bangun kita, tidur terus. Ya. Ada nggak bangun lagi kan? Ya. Tapi nggak mati, ya. Hidup cuma tidak sadar, karena obat biusnya kebanyakan, diblok, ya syaraf-syaraf sadarnya tuh ketutup, ya oleh obat. Nah ini giginya habis, ini langganan dokter gigi. Jadi semua orang tua mesti ompong. Ya. Kalau ada orang tua giginya rapet pasti gigi palsu. Kalau nyanyi bisa copot. Tapi percayalah, pakai gigi palsu nggak enak, ya. Enakan pakai gigi asli, biarpun udah copot-copot semua, enakan pakai gigi yang asli. Ya. Nah, kalau udah waktunya masuk peti, nah tinggal pilih petinya harga berapa. Kemudian masuk lobang. Nah kalau masuk peti itu jadi makanan cacing ya. Jadi kalau nggak mau makanan cacing dibakar aja ya. Tapi dibakar kan juga nggak enak, panas katanya. Ya dah. Ada teman saya, wah saya mati nggak mau dibakar, kenapa? Panas. Ya udah mati mana berasa panas. Yang kepanasan yang hidup, yang udah mati udah nggak ada perasaan lagi ya. Nah zaman dulu
temperaturnya kan tidak setinggi sekarang. Jadi banyak relik ya. Zaman sekarang kalau dibakar habis semua jadi abu ya. Karena semua benda yang mengandung karbon dibakar jadi abu ya. Karena zaman dulu pakai kayu, banyaklah ketinggalan relik-relik ya, yang pembakarnya tidak sempurna. Oke, ini manusia ya. Anda happy jadi manusia enggak? Enggak. Nah, hidup itu duka, gimana happy? Enggak ada orang yang puas ya. Hari ini puas, besok udah marah-marah, lusa ngomel-ngomel lagi ya kan? Ada yang merasa kurang kurus, ada yang merasa kurang gemuk, ada yang merasa kurang tinggi, ada yang merasa kurang pendek. Wah, yang pasti merasa kurang kaya. Betul nggak? Gaji minta naik terus, nggak naik gaji ngomel. Nah, suami kasih duit dikit marah. Betul nggak? Nah, jadi manusia nggak pernah puas. Itu penyakit, ya. Jadi kalau ada manusia bisa merasa puas dengan yang dia miliki, itu baru happy, ya. Jadi syarat pertama kalau ingin jadi orang sehat jiwanya, terimalah kekurangan sendiri. Ya. Pesek dikit nggak apa-apa, ya. Mancung dikit nggak apa-apa juga. Ya. Karena kalau kita tidak bisa terima diri sendiri, lalu siapa yang mau terima? Orang lain? Belum tentu. Ya. Jadi mulai dengan menerima diri sendiri. Ya. Baru bisa happy. Sesudah happy baru bisa buat orang lain happy. Betul nggak? Nah, tadi saya sudah katakan bahwa dewa ini adalah penghuni alam yang ke-6 dan ke-11 dari 31 alam. Untuk jadi dewa tidak perlu kamar bersalin ya. Di alam dewa nggak ada bidan ya, nggak ada seksiosaria, langsung dewasa ya. Dan nggak pernah menjadi tua. Jadi ada dewa sudah hampir mati masih muda ya. Kalau laki-laki seperti umur 20 tahun ya, kalau perempuan seperti 16 tahun. Jadi cakep terus, ganteng terus, sehat terus ya. Nah, ada yang dari manusia menjadi dewa, seperti Ratu Mahamaya Dewi ya. Ibu dari Pangeran Siddhartha, ibu kandung ya. Hanya boleh 7 hari, sesudah itu mesti mati ya, calon Buddha. Kemudian Anathapindika, donatur besar di zaman Sang Buddha yang berdana Jetawana ya. Itu sekarang sudah ada di alam Tusita juga ya. Beliau sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna ya. Begitupun Saka. Saka itu adalah pemuda yang banyak berbuat baik untuk orang lain. Setelah meninggal dunia masuk ke alam Tawatimsa ya. Begitupun Anagami yang tidak memiliki jana ya, sesudah meninggal dunia akan lahir di alam dewa ya. Jadi di alam dewa itu ada dewa yang suci, ada yang nggak suci ya. Nah, yang suci itu yang Anagami ya. Kemudian ada juga dewa yang berasal dari alam peta ya. Jadi kalau kita bikin upacara patidana, kemudian leluhur kita merasa happy dengan jasa yang kita limpahkan kepada beliau, lalu meninggal dunia di alam peta, lahir di alam dewa ya. Tentu tergantung dari karmanya masing-masing ya. Kalau karma baiknya banyak bisa jadi dewa. Kalau karma baiknya sedikit bisa jadi manusia juga ya. Yang penting keluar dari alam peta ya. Di Mahayana kita sebut Jokongtek ya, upacara patidana. Namanya menyeberangkan roh ya. Diseberangkan dari alam peta ke alam dewa ya, nyebrang. Jadi itu sering-sering mesti dilakukan ya. Siapa tahu dewa yang udah nyebrang jadi pelindung buat kita kan. Jadi kuijin buat kita, karena kita sudah tolong dia pindah dari alam peta ke alam dewa. Ada juga dewa yang berasal dari alam dewa sendiri ya. Contohnya Saka. Ketika beliau hampir habis menjadi Saka, Sang Buddha datang memberi khotbah. Karena dia mendengarkan khotbah dengan baik, itu sudah jasa itu. Dia lahir lagi jadi Saka lagi ya. Atau bisa juga dari alam Brahma turun ke alam dewa ya. Nah, ini umurnya ini. Umur dewa itu sangat panjang ya. Jadi kalau kita tadi saya katakan 60 sampai 100 tahun, dewa itu yang paling rendah satu Maharajika itu 9 juta sampai 9,5 juta tahun. Lama kan? Ya, kita udah berapa kali tumbuh berlahir, dia masih tetap di situ ya.
Catu Maharajika itu catu kan 4. Maha itu besar, ta. Raja, wang. Jadi Setatian Wang. Kalau kita ke kelenteng-kelenteng Mahayana kan di pintu kan ada tuh gambar yang serem-serem. Setatian Wang. Jadi 4 raja dewa, mereka sering jadi jaga pintu wihara. Ya. Kemudian level kedua adalah Tawatimsa. Ini tempatnya Saka. Ya. Nah, Raja Dewa oleh masyarakat Tionghoa disebut sebagai apa? I Huang Tati. Ya. Jadi sebetulnya ada hubungan antara budaya Tiongkok dengan agama Buddha. Jadi yang namanya Tian itu adalah Raja Dewa, Saka. Ya. Umurnya 36 juta tahun. Ya, lama. Ya. Itu sebabnya I Huang Tati kalah sama Sun Gokong. Sun Gokong dari alam asanya sata, ya, dari alam Brahma. Jadi Sun Gokong lebih sakti dari apa? Setatian Wang, lebih sakti dari I Huang Tati, Giok Hong Taiti kalau Hokiannya, ya. Yamadewa 144 juta tahun. Ini dewa yang mengatur kematian katanya, ya. Tusita 576 juta tahun. Nah, dikali 4 semuanya, ya. Lalu Nimanarati 2304 juta tahun. Nah, yang paling lama adalah Paranimita Wasawati, 9 miliar tahun, ya. Lama kan? Ini tepatnya Mara. Tahu Mara? Ya, bala tentara Mara menyerbu Pertapa Siddhartha dengan semua bala tentaranya. Para dewa kabur semua. Ya terang kalah semua dia. Dewa yang ada di sekitar Pertapa Siddhartha kan dewa pohon, paling tinggi Saka. Sedangkan Mara kan dewa yang paling tinggi, yang ke-6. Ya kalah tuh dewa-dewa tingkat rendahan, kabur semua. Lalu Pertapa Siddhartha melawan Mara itu dengan paramita. Nah itu dia, ya. Jadi itu bukti bahwa dewa itu nggak bisa nolong kita, ya. Pada waktunya Pertapa Siddhartha tidak bisa ditolong oleh para dewa menghadapi Mara, ya. Karena kesempurnaan itulah yang bisa menolong dia. Siapa yang mau pesan tempat ke sana? Beli voucher. Kalau kita pesan hotel kan beli voucher, bisa dapat diskon. Nanti kita boleh tanya, bagaimana supaya bisa ke sana? Ya. Ada tiketnya kok, nggak susah. Ya. Mau kapan berangkatnya? Nah, tadi saya katakan bahwa penampilan dewa itu tetap muda dan kalau meninggal langsung hilang. Ya. Jadi nggak ada kremasi di sana, ya, nggak ada penguburan, nggak ada rumah sakit. Jadi praktek dokter gigi nggak laku di sana. Nggak ada dokter, nggak ada dewa sakit gigi soalnya, ya. Giginya utuh terus sampai tua, ya. Nggak ada yang sakit-sakit ini itu. Juga nggak ada apotek di sana karena tidak ada yang sakit dewanya, ya. Dewa itu masih mengenal jenis kelamin. Tapi saya nggak tahu ada waria nggak, ya. Belum pernah dengar ada dewa waria. Ya. Ada dewa, ada dewi, betul kan? Nah, jadi kalau mau cari perempuan cantik, pindah ke alam dewa. Pasti banyak dewi di sana, ya. Jadi kalau cewek yang cari suami cakep, cari ke alam dewa aja. Pasti lebih cakep dari yang laki-laki manapun di dunia, ya. Apalagi nggak tua-tua, muda terus, ya. Di alam dewa yang berbuah itu hanya karma baik. Karma buruk tidak berbuah, ya. Jadi dewa itu nggak boleh marah. Begitu dia marah dia mati jadi dewa, ya. Jadi dewa tidak boleh marah, ya. Selama di alam dewa happy terus, ya, karena yang berbuah hanya karma baik, ya. Nah, di antara para dewa itu ada yang bekas umat Buddha. Nah, dia mengerti bagaimana harus berbuat baik sehingga suka berdiam di sekitar wihara, ya. Tapi ada juga yang nggak mau. Oh, ngapain dengerin dhamma? Enakan menikmati apa? Rasa suka selama di alam dewa.
Kalau di antara Bapak Ibu ada yang bisa melihat makhluk halus, ya, di Kelapa Gading ada 2 pohon bodhi kan, di Buddha Sasana. Yang di sebelah kiri udah 2 orang yang bisa melihat, itu ada dewa yang tinggi sekali. Itu puncak pohon bodhi hanya kakinya kan. Dewanya seberapa tinggi? Itu pohon bodhi tingginya kira-kira 20 meter ada ya. Jadi dewanya berapa tinggi nggak tahu lah. Itu cuma kakinya aja katanya ya. Ada 2 orang yang melihat. Jadi kalau 2 orang lihat mungkin benar ya. Kalau cuma 1 orang mungkin dia ngebul ya, membual. Tapi kalau 2 orang lihat sama, nah mungkin betul. Itu salah satu, tentu banyak yang lain yang apa. Kemarin di Jogja saya melihat video. Bante Joti sedang bicara di video, di belakangnya itu patung Buddha yang berasal dari Burma. Itu Burma saya lupa lah. Itu sepanjang Bante Joti bicara, itu berterbangan itu, sinar putih seperti awan, pindah-pindah gitu ya. Menurut teori itu kan energi, mungkin dewa juga ya, lagi jalan-jalan. Kalau kita foto dengan kamera yang tajam, kita suka lihat lingkaran-lingkaran putih kan? Ya, nah itu juga dewa katanya. Dan dia selalu berpindah, ya, tidak pernah diam, berpindah-pindah terus. Nah ini gambar, ya, dewa banyak sinarnya katanya. Ini saya pernah kasih lihat dulu, ya. Ini Dewi, ini patung Dewi. Nah sekarang apa yang bisa kita lakukan? Pertama, kita bisa memberikan persembahan bunga dan buah-buahan ya. Itu dewa senang kasih bunga karena harum kan ya. Kemudian kita bisa pasang dupa supaya suasananya menjadi harum. Bisa baca parita. Nah ini penting ya. Para dewa yang hidup zaman sekarang itu ketika Sang Buddha membabarkan Dhamma itu sudah ada ya. Jadi kalau sekarang kita mengulangi baca parita, jadi dewanya kayak kita dengar kaset ya. Parita diulang ya, jadi ucapan Sang Buddha diulang ya. Dan kita juga boleh kirim meta, maka umat Buddha sering mengucapkan sabe sata bawantu sukitata supaya dewanya senang sama kita kan. Biasa menjilat kan. Ya, kalau dewa senang sama kita kan kita dikasih angpau nanti semua dewa gitu ya. Dan kita juga boleh membagi jasa ya. Iya toh, kalau kita baca Etawata ya, sabe dewa numodantu. Jadi semoga semua dewa itu menerima jasa yang kita limpahkan ya. Jadi kalau kita nggak berbuat jasa, apa yang mau dilimpahkan ya. Jadi kita mesti rajin-rajin bikin jasa dulu, baru ada sesuatu yang bisa dilimpahkan ya. Nah kadang-kadang sebentar. Manusia ini ada yang menjadikan dirinya sebagai sarana ya. Jadi ada dewa yang ingin nolong orang lain, dia pakai badan manusia supaya jadi sarana ya. Makanya ada manusia yang tangannya bisa punya magnet panas, bisa ngobatin orang ya. Nah, itu namanya trans ya, dalam proses penyembuhan. Tapi yang sering adalah manusia itu minta tolong sama dewa supaya jadi presiden ya, jadi bupati, jadi ketua dayaka di sini misalnya. Ada nggak yang minta tolong dewa? Ya. Ada yang minta sembuh dari penyakit yang nggak sembuh ya. Bisnis supaya maju ya. Enteng jodoh dan lain-lain hal. Ya. Ada yang mau keluar negeri, oh dewa saya mau keluar negeri, tolong jagain rumah saya supaya jangan ada maling masuk ke rumah saya. Bisa begitu juga. Jadi kadang-kadang orang itu jadi tidak rasional ya. Apa dewa itu hansip apa? Suruh jagain rumah kita. Nah sekarang apa yang dapat dilakukan oleh dewa kepada kita ya? Yang pertama, dia bisa memberitahu kehadirannya dengan wangi ya. Jadi kita bisa mencium kira-kira bau bunga melati atau yasmin ya. Itu umumnya 2 jenis bunga itu ya. Kalau bunga kemboja biasanya hantu. Sepeta atau asura ya. Tapi kalau dewa itu bunganya bunga yasmin atau bunga melati. Mungkin yang senang pakai parfum bunga yasmin, ini parfum siapa ini? Orangnya nggak ada ya. Yang kedua, bisa memberi early warnings.
Jadi kalau orang sensitif itu bisa dikasih tahu, bakal kejadian ini, bakal kejadian itu. Nah itu nggak semua orang sih ya bisa menerima sinyal-sinyal dari para dewa. Kemudian dewa bisa menolong manusia melalui perantara. Anda pernah kocok ciamsi nggak? Nah, kalau kita kocok-kocok, yang narik keluar itu makhluk halus biasanya. Jadi kadang-kadang yang udah paling nongol nggak jatuh, yang jatuh yang lain, betul nggak? Nah itu karena dicabut sama makhluk halus yang nunggu di situ, ya. yang berdinas, yang lagi apa? Lagi tugas jaga. Itu juga gantian itu mereka, ya. Digilir ya, nah, gitu. Kemudian para dewa juga bisa belajar dhamma, dengar parita. Saya pernah dengar teman saya, wah itu dewa begitu kita mulai baca parita dia turun dari pohon, oh ya, menghampiri ke halaman wihara, turun dia. Ya. Kemudian, nah ini, apakah bisa para dewa itu membantu kita menunda berbuahnya karma buruk? Nah kalau ini bisa, berarti kita boleh sering-sering minta tolong dewa. Ya, menolong kita. Tapi dia tidak bisa menghapus karma buruk. Nah ini masalahnya. Kalau cuma menunda, lain kali kita bayar juga kan. Udah biarin saya bayar lunas, lain kali selesai begitu ya. Tapi kalau karma buruknya banyak ya nanti berbuah lagi yang lain kan. Nah, jadi kadang-kadang orang tidak tahan hidup miskin ya. Lalu cari pesugihan. Nah, itu mungkin begini caranya. Karma buruknya habis, berbuah karma baik, ntar karma baiknya habis tinggal buruk semua. Ya. Jadi biasanya kalau pesugihan dikasih waktu, Anda bakal kaya 10 tahun, udah gitu miskin. Ya udah habis karma baiknya. Ya. Atau mempercepat berbuahnya karma baik. Ini mesti tanya dulu bisa apa enggak. Ya. Tapi kira-kira itulah area di mana para dewa bisa berperan. Ya. Kemudian dewa ini sering mentes, mencoba. Contohnya Saka sering mencoba bodhisattva. Seperti pada kasus Raja Siwi, ada dewa Saka menyamar jadi orang buta. Boleh nggak saya minta sebelah matamu? Saya buta kan. Raja Siwi tidak kasih satu, dia kasih dua-duanya. Ya. Nah, jadi itu contoh bagaimana dewa ini suka ngetes manusia. Ini baik bener apa baik bohongan? Ya. Nah, namanya mencoba. Maka ada istilah, oh sedang dicoba. Nah, itu artinya kerjanya para dewa, mencoba kualitas kita. Ya. Apakah kita hanya pura-pura baik, apa betul-betul baik? Ya. Apakah dewa ini juga suka menjaga pintu wihara? Menurut beberapa suta saya baca bahwa memang dewa itu ada di depan pintu wihara. Jadi asura, peta yang masuk wihara dicegah. Kamu siapa? Mau ngapain ke sini? Ya. Karena wihara dianggap tempat suci. Ya. Jadi kalau kita bikin upacara di wihara, itu setan-setan di luar nggak bisa masuk, karena dijaga. Ya. Makanya kita bikin foto. Nah dengan adanya foto saya ada di situ. Ini masuk dia. Mungkin semacam pas ya. Kalau komputer kan password, gitu. Dengan adanya foto si leluhur kita, dia bilang saya masih ada di sana. Silakan boleh masuk. Nah begitu. Ya. Nah di zaman Bante Kasapa itu pernah beliau tiap hari bangun tidur pekaranya bersih. 2 hari bersih lagi. Ya, kemudian dia ngintip hari ketiga, rupanya ada dewa yang nyapu kebun. Ya, kan Bante Kasapa ini orang yang hidupnya sangat sederhana. Ya. Jadi, tapi dia punya kewajiban nyapu halaman. Ya. Ini dewa menolong dia nyapu halaman. Lalu Kasapa panggil, kamu siapa kamu? Saya dewa Bante. Kenapa kamu di sini? Saya menjadi dewa karena Bante. Gitu. Jadi karena dia mau balas budi, dia nyapu halaman. Kasapa bilang, ini bukan tugas kamu pergi sana, ini tugas saya, gitu. Ya. Jadi ceritanya ada seorang perempuan tua ketika mempersembahkan sekepal makanan kepada Bante Kasapa, kakinya digigit kalajengking, mati, ya. Tapi karena waktu dia mati itu pikirannya sedang berbahagia, berdana kepada Bante Kasapa, dia jadi dewa, ya toh. Jadi kalau mau jadi dewa gampang, kasih makanan kepada arahat, ya. Pasti jadi dewa dan merasa bahagia. Jadi pikiran ya yang menuntun kita ke alam dewa. Itu zaman dulu ya. Kemudian juga banyak dewa yang berguru kepada Sama Sambuddha lalu mencapai tingkat-tingkat kesucian ya.
Sang Buddha satu hari kira-kira 6 kali khotbah, ya. Sebagian manusia, sebagian dewa, ya. Jadi banyak dewa yang menjadi suci lalu pindah ke alam yang lebih baik. Jadi menurut Saka, beliau melaporkan bahwa setelah adanya Buddha Gotama mengajar Dhamma selama 45 tahun, banyak penghuni alam Asura yang pindah ke alam dewa, ya. Jadi penghuni alam Asura berkurang, alam dewa bertambah, ya. Begitupun banyak manusia yang menjadi arahat atau mencapai tingkat-tingkat kesucian yang lebih rendah. Nah, ini contoh bagaimana Mara mengganggu petapa Siddhartha, ya. Memang Mara memang kurang ajar sih, ya. Waktu Wesak tahun lalu kan orang Bali menggambarkan Mara itu seperti Asura, wah, mengerikan, ya. Tapi sebetulnya Mara itu dewa yang paling tinggi, ya. Jadi mungkin penggambaran Mara sebagai Asura itu kurang tepat juga, ya. Tapi dia bisa menjadi apa saja, ya. Setelah menjadi Buddha pun masih diganggu oleh 3 putri Mara. Dulu saya pikir yang diganggu ini masih Pertapa Siddhartha, ya. Tapi rupanya yang diganggu oleh 3 putri Mara adalah Sang Buddha sendiri. Jadi setelah mencapai kebuddhaan masih digoda oleh 3 putri Mara, ya. Siapa tahu masih tergoda, ya. Jadi tadi saya sudah katakan bahwa manusia yang bisa ke alam dewa, alam apa ya kembali hanya 2 orang, ya. Sang Buddha dan Mahamoggallana. Itu sebabnya Mahamoggallana dibunuh oleh murid-murid dari Pertapa Telanjang, ya, karena akibat Moggallana dan Sang Buddha bercerita mengenai alam dewa, alam neraka dan lain-lain dengan yakin karena sudah ke sana sendiri, maka mereka kehilangan murid, ya. Jadi dibunuhlah si Bante Moggallana ini. Dibunuh pertama nggak bisa, kedua nggak bisa, ketiga nggak bisa, akhirnya Mahamoggallana sadar bahwa itu karma buruk yang harus dibayar, ya. Beliau ini pernah membunuh ayah dan ibunya sendiri, ya. Jadi tidak bisa lari dari karma buruk meskipun sudah menjadi arahat, ya. Nah, banyak kita baca parita, ya, kepada para dewa. Jadi nomor 1 kita mesti punya sada dan sila yang baik. Kalau orang nggak punya sila, dewanya nggak mau deket, ya. Jadi kita mesti punya sila. Tahu kan punya sila? Nah, jadi upasaka, upasika yang baik. Lalu baca lafal palinya yang betul, ya, jangan salah-salah. Jadi misalnya idangwo nati nanghotu itu salah. Jadi yang betul idangwo nyati nanghotu. Kalau natinang jangan. Itu na menjadi nya, itu artinya terbalik gitu, ya. Na itu berarti no, ya. Jadi bacanya yang betul, ya, supaya jangan salah. Lalu harus punya simpanan karma baik yang banyak, ya. Kalau kita nggak punya simpanan karma baik yang banyak, nggak gimana, ya. Dewanya nggak bisa bantu. Lalu ada dewa yang liwat di situ. Di mana kita baca parita ada dewa yang liwat. Nah, lalu dia bersedia membantu. Nah, ini yang penting. Aradhana Dewata itu hanya boleh dibaca oleh biku, yaitu orang yang ketiga, mewakili sangga. Biku pertama mewakili Buddha, biku kedua mewakili Dhamma, biku ketiga mewakili sangga, ya. Jadi kalau kita orang biasa baca Aradhana Dewata, dewanya nggak mau datang. Sama seperti kita ngundang SBY kemari gitu, ya. Mana mau datang presiden, ya. Jadi yang mengundang dewa itu hanya para biku yang mewakili atas namakan sangga, ya. Kita ini orang biasa dianggap tidak layak mengundang dewa, ya. Malah kalau dewa melihat orang yang suka melanggar sila dari jarak 100 yojana dia sudah muntah, ya. Ya toh, manusia kan ada yang konyol kan, mengumbar nafsu, melanggar sila, itu dewa jauh-jauh sudah mual, ya. Nggak suka, ya. Tapi manusia yang memiliki sila yang baik, bersih pikirannya, dewanya suka, ya. Nah, ini adalah prinsip dalam Dhamma bahwa makhluk apapun tidak bisa membuat makhluk lain menjadi suci, termasuk Sang Buddha, ya. Jadi meskipun kita namaskara 1.000.000 kali nggak bakal jadi arahat, ya. Kita harus memenuhi syarat untuk menjadi arahat, bukan dengan namaskara kepada patung Buddha, ya. Jadi Sang Buddha tidak bisa membuat makhluk lain menjadi arahat, ya. Apalagi kita, ya.
Tapi setiap makhluk dapat menolong makhluk lain yang sedang memerlukan pertolongan. Ya. Orang lapar kita kasih sepiring nasi, boleh kan? Orang mau berobat nggak punya duit, kasih duit supaya dia bisa beli obat. Itu namanya pertolongan. Orang jatuh kita bangunkan. Ya. Jadi nasib setiap makhluk hanya tergantung pada perbuatannya sendiri. Ya. Karena itu setiap makhluk harus berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Jadi jangan serahkan nasib kita kepada orang lain. Ya. Harus kita sendiri yang merubah nasib kita. Dan masa lalu sudah lewat, tidak bisa diubah lagi. Nah, masa depan itu kan belum tiba. Jangan khawatir. Ya. Yang penting sekarang, yang paling penting. Karena kita bisa merubah masa depan. Ya. Nah, ini mau jadi dewa. Syaratnya ada 4, salah satu boleh. Ya. Banyak pedana boleh. Memiliki sada yang kuat juga boleh. Ya. Memiliki sila yang bagus juga boleh. Mau meditasi juga boleh. Yang mana aja deh, tapi tentu kualitasnya harus baik. Ya. Oke. Silahkan kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan kepada saya. Mau tertulis boleh, mau lisan juga boleh. Ya, kalau belum ada saya jawab pertanyaan tertulis. Namo Buddhaya, Romo, di wihara kita ada membaca Aradhana Dewata. Sedangkan itu layaknya dibacakan oleh anggota sangha. Jadi yang kita bacakan itu useless dan tidak patut dibaca. Anumodana, Romo. Jadi begini, membaca ini sih boleh-boleh saja, ya. Tetapi apakah para dewa itu tergerak hatinya untuk hadir, itu kan soal lain, ya kan? Sama seperti kita tulis surat ke Obama. Barack Obama minggu depan saya ulang tahun, mau nggak mampir ke rumah saya? Presiden Amerika. Nah, itu kira-kira begitu, ya. Karena tadi saya katakan dewa itu kan levelnya jauh lebih tinggi dari kita, ya. Dia hanya menghargai orang-orang suci, ya. Kalau kita belum mencapai tingkat kesucian, ya tidak dilayani kasarnya, ya. Baca sih boleh aja. Dalam agama Buddha kan nggak ada larangan kan. Ya. Selamat siang, Romo. Mara yang tadi disebutkan, kenapa bisa menempati alam dewa sebagai dewa yang tertinggi? Terima kasih atas jawabannya. Dalam alam ini semua diatur oleh hukum, ya. Jadi semua itu ada aturan mainnya. Jadi kalau ada makhluk tertentu menjadi marah, itu karena kondisinya sesuai, ya. Mungkin dia melakukan perbuatan baik yang luar biasa, ya. Sehingga dia bisa terlahir di alam dewa yang paling tinggi, ya. Jadi pokoknya dalam alam semesta ini tidak ada yang kebetulan, ya. Semuanya mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi andai kata kita dalam meditasi mencapai jana pertama, kita bisa masuk ke alam purohita, dan brahmaloka misalnya. Tapi kalau kita bisa mencapai jana 8, ke alam 31, ya. Seperti Alara Kalama, Udakara Maputa, itu ada di alam 30 dan 31, ya. Tergantung dari kondisinya. Perhitungan umur di alam dewa sebenarnya dibuktikan dengan apa? Apakah Dewa Mara bisa mati? Jika Mara memang dewa, kenapa sifatnya jahat? Kenapa bisa tahu angka yang pasti dari setiap alam, sedangkan manusia sendiri belum pernah ke sana? Ini kan dibaca dari kitab suci. Saya kan belum pernah tanya itu sama Mara, umurmu berapa? Ya. Jadi data-data yang tadi saya tampilkan di layar itu bisa dibaca dalam Tipitaka Pali, ya. Baca sendiri aja deh, ya. Jadi itu jawabannya. Mengapa saya bisa sebutkan sekian juta karena ada sumbernya, ya. Saya kan bukan pengarang, ya. Dewa Mara tentu bisa mati, bukan mati, habis hidupnya di alam Paranimita Wasawati, ya. Karena anicca kan. Sang Buddha mengatakan duka Arya Saca. Anicca. Jadi apapun anicca, ya.
Nah ini pertanyaan penting. Jika Mara memang dewa, kenapa sifatnya jahat? Apa dewa nggak boleh jahat? Saya bandingkan dewa itu seperti orang kaya, masuk alam neraka seperti di penjara, ya. Kita seperti orang miskin, manusia. Menjadi dewa itu nggak perlu suci, ya. Tadi kan saya katakan dengan banyak berdana, sila sudah jadi dewa, nggak perlu suci. Tapi menjadi sotapana, sakadagami, anagami, arahat mesti mematahkan 10 belenggu, begitu. Bayangkan aja, ada orang kaya yang jahat, itu Mara. Gitu. Ya tuh, ada orang kaya yang jahat kan, yang sering ngerjain orang lain. Saya nggak sebut namanya deh, ya. Sekarang kan lagi ribut nih Carrefour sama Hypermart kan. Nah, itu sama-sama orang kaya, saling kerjain, sikat sana, sikat sini. Nah, kira-kira begitu. Jadi tidak ada jaminan bahwa yang namanya dewa itu mesti suci. Ya, paham nggak? Ya. Sama dengan tidak semua orang kaya itu baik hati. Tidak semua orang kaya suka berdana. Ada yang pelitnya minta ampun, makin kaya makin pelit. Gitu. Ya. Oke. Kalau kurang jelas tanya lagi ntar. Namo Buddhaya Romo. Sebagai anak, apa bakti yang telah dilakukan oleh Siddhartha kepada orang tuanya? Wah. Sebagai suami dan ayah, apa yang dilakukan tanggung jawab Siddhartha kepada istri dan anaknya? Wah, ini pertanyaan keren juga nih. Hal ini itu saya tanyakan karena saat umur 29 tahun Siddhartha meninggalkan keluarga untuk mencari jalan menghentikan penderitaan dari lahir, tua, sakit, dan meninggal dunia. Di salah satu sutta kita bisa baca bahwa anak itu sangat sulit membalas budi orang tua, ya, karena orang tua telah berkorban banyak ketika hamil, membesarkan anak, menyekolahkan anak, dan seterusnya, ya. Nah, dalam agama Buddha dikatakan bahwa anak tuh baru bisa membalas budi orang tua kalau dia bisa membuat orang tuanya memiliki sada terhadap sang tiratana. Satu. Yang kedua, dia bisa membuat orang tuanya memiliki sila. Dari potong ayam jadi nggak potong ayam misalnya, ya, memiliki sila. Yang ketiga, membuat orang tuanya menjadi murah hati, dari pelit menjadi murah hati, ya. Yang keempat, membuat orang tuanya menjadi bijaksana. Nah, kalau kita bisa melakukan 4 hal ini kepada orang tua kita, nah itu baru balas budi namanya. Kalau tidak, meskipun kita kasih rumah yang bagus, kasih kedudukan yang tinggi, uang yang banyak, tetap nggak bisa balas budi, ya. Nah, dalam hal ini Sang Buddha ini kan sudah membuat ayahnya menjadi arahat, kan? Dan membuat ibunya mencapai tingkat kesucian, meskipun ceramahnya di alam Tawatimsa. Ibunya dari alam Tuwisita turun ke alam Tawatimsa, ya begitu, sehingga mencapai tingkat-tingkat kesucian, ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Pangeran Siddhartha yang kemudian menjadi Buddha itu adalah bukti rasa bakti yang dilakukan, ya, sebagai anak. Nah, sebagai suami dan sebagai ayah juga sama. Ketika Yasodhara menyuruh anaknya minta warisan dari bapaknya, yaitu kepada Sang Buddha. Sang Buddha mikir, mau dikasih apa? Mau dikasih duit? Dikasih kesaktian? Dikasih kedudukan? Semuanya kan anicca. Makanya anak itu disuruh jadi samanera. Kamu jadi arahat aja. Setelah menjadi samanera, jadi biku, lalu dengan meditasi, dengan menggunakan objek bumi, maka Rahula menjadi arahat. Ya. Itu kan warisan yang tertinggi kan, yang bisa diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Begitupun Yasodhara menjadi arahat juga. Ya. Jadi di mata Sang Buddha, yang berharga itu adalah terbebas dari duka. Bukan harta dunia, bukan rumah yang besar, bukan kedudukan yang tinggi. Ya, ini menurut Buddha, ya. Kalau menurut kita yang tertinggi adalah berlian, ya silakan kasih berlian, ya. Tapi kan berlian kan nggak bisa dibawa mati kan, harus ditinggal. Tanah yang luas juga sama, ya. PBB aja yang mahal, mati kita nggak bawa, gitu. Nah.
Selamat siang Romo, kenapa semua penyakit yang diderita manusia dikaitkan dengan karma kehidupan dulu? Tidak juga, ya. Ada juga yang disebabkan karena kita tidak hati-hati. Kan tadi saya bilang ada penyakit yang berhubungan dengan karma. Tapi ada juga penyakit yang karena kita yang tolol aja. Cuci tangan nggak mau, sikat gigi males, ya bolong giginya. Ya, nyebrang jalan nggak lihat kiri kanan, ditabrak mobil. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang karena kita tidak tahu. Jadi karena itu kita harus belajar, ya. Kalau mau hidup sehat harus belajar, ya. Oh, kalau memang sakit ya sakitlah, kan karma saya yang dulu. Gak bisa begitu, ya. Jadi kita menentukan hidup kita sendiri. Jangan serahkan pada masa lalu. Itu orang tolol namanya, ya. Jadi itu pandangan keliru bahwa kita serahkan pada masa lalu. Nggak boleh. Kita harus tentukan nasib kita ke depan. Jangan menyerah pada masa lalu. Meskipun kita tidak bisa menghindar. Ya, kalau karma buruk dari masa lalu itu berbuah, tapi bukan berarti kita harus menyerah. Ya. Apakah di alam dewa ada kehidupan seperti halnya di alam manusia? Misalnya kehidupan rumah tangga, perkawinan dan keturunan anak dewa. Tanya, ada karaoke nggak di sana? Jadi di alam dewa itu memang ada istana yang besar, ya, ada pelayan, ada, ya, di kitab suci kan nggak cerita semua, ya. Pasti ada ada baju yang bagus, ada makanan yang enak dan seterusnya. Ada dewa dan dewi, ya. Ya memang dalam cerita-cerita ada dewa yang masih muda, ya. Ada juga, tapi nggak ada dewa yang tua, ya. Mungkin kalau kita senang baca komik, ya, itu ada Batara Narada, itu kan sudah tua kan, tapi sisanya kan muda semua, ya. Itu kan di Hindu, tapi di Buddha saya nggak pernah baca Narada itu tua, ya. Jadi pasti ada dewa dan dewi. Jadi suami istri memang ada dewa yang punya istrinya banyak, ya. Misalnya Saka itu istrinya kan ada 4, ya. Jadi ada kehidupan seperti di alam manusia, perkawinan, punya anak, tapi dewa dengan pikirannya bisa menciptakan. Jadi kalau dia mau makan, dia tinggal berpikir, keluar itu makanan di depan dia, nggak usah ke pasar. Jadi di sana nggak ada makro mungkin. Makro sudah jadi Lotte Mart sekarang, nggak ada pasar, karena dengan pikiran lalu bisa menciptakan apa saja yang dia mau, ya. Ingin tanya, data umur para dewa siapa dan bagaimana caranya bisa didata? Rata-rata umurnya jauh sangat lama untuk bisa didata. Tadi saya sudah jawab, jadi saya nggak jawab lagi, ya. Jadi dikatakan bahwa Buddha adalah pengenal setiap alam, ya. Jadi sang Buddha ini dengan pengetahuannya mengajarkan kepada muridnya mengenai 31 alam, ya. Dan itu ada di kitab suci. Anda boleh baca sendiri, ya. Ya, saya kira cukup jawaban saya. Masih ada yang kurang puas? Angkat tangan. Enggak. Tangannya begini-begini. Sudah? Enggak ada yang mau tanya lagi? Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau kita datang ke wihara, ke tempat suci, sebaiknya jangan minta, ya. Sebaiknya kita memberi. Memberinya kan juga gampang, nggak pakai modal. Semoga semua makhluk di sini bahagia. Itu kan memberi. Ya, kita tidak minta dari mereka. Mungkin mereka lebih senang. Semoga jasa-jasa yang saya sudah lakukan melimpah pada makhluk yang ada di sini. Nah, itu kan juga baik juga, ya. Kalau kita minta, dia bilang ini orang kok minta melulu, bikin sebel aja, gitu, ya. Tapi kalau kita memberi, itu akan membuat para dewa, makhluk lain bersimpati kepada kita. Itu yang mesti dikerjakan oleh umat Buddha, ya. Tidak hanya meminta-minta sepanjang tahun, ya. Dan anjuran saya sering-sering lakukan patidana, ya. Karena leluhur kita sangat menunggu limpahan jasa dari kita yang masih hidup di dunia, ya. Saya kira cukup sekian.
Sampai bertemu di lain kesempatan. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.